Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firika Nur Hanifah dari Fakultas Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sastra populer itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sastra populer, sejarah sastra populer, dan ciri-ciri sastra populer itu sendiri. Yang pertama, menyadari bahwa dunia sastra itu sangat luas. Tanpa disadari oleh banyak orang, perkembangan sastra justru berpengaruh langsung terhadap perkembangan budaya. Sebab keduanya sama-sama menjadikan manusia sebagai subjek sekaligus objek di dalamnya. Atas seiringnya perkembangan budaya yang semakin populer ini, juga tentu akan menjadikan sastra sebagai sebuah sastra populer. Apabila membahas mengenai sastra populer, sebenarnya pembicaraan mengenai sastra populer ini dapat melebar hingga kemana-mana. Secara harfiah, sastra populer literatur adalah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, yaitu sastra populer. Sayangnya, ternyata banyak orang yang tidak setuju dengan penerjemah tersebut, sebab sastra itu sendiri dalam konteks bahasa Indonesia justru diartikan sebagai tulisan yang adiluhung dan tidak dapat diartikan sebagai literatur. Begitu saja karena konotasinya berbeda. Namun saat ini dengan perkembangan masyarakat yang mana mereka menjadikan lebih pragmatis. Hakikat dari sebuah sastra populer itu dapat disebutkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sastra populer suatu karya sastra yang dapat disebut sebagai karya adiluhung karena kualitasnya dianggap memenuhi kriteria karya sastra yang baik sekaligus populer di kalangan masyarakat. Suatu karya sastra yang kedua, suatu karya sastra populer yang ditulis untuk memenuhi selera publik dapat naik menjadi adiluhung karena ternyata mengandung nilai-nilai kesastraan yang tinggi. Yang ketiga, suatu karya sastra populer dapat dianggap demikian dengan terbatasnya pada ruang dan waktu, yaitu mengikuti tren. Nah, dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sebuah sastra populer adalah tulisan yang berisikan kehidupan manusia sehari-hari dan diterima oleh banyak masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sastra populer di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan sastra populer diasumsikan sebagai kesusastraan Indonesia modern yang berkembang setelah Indonesia menerima kebudayaan Eropa modern, yaitu pada abad ke-17 hingga 19. Pada masa tersebut telah terbit juga kabar berbahas Melayu. Dari hal itu menunjukkan bahwa di kalangan bangsa Indonesia sudah banyak yang dapat membaca huruf Latin, yang mana kebanyakan mereka mempelajarinya dari pendidikan barat hingga dapat disimpulkan bahwa surat kabar juga termasuk dalam kebudayaan barat. Selanjutnya pada tahun 1930-an, sastra populer muncul di kehidupan masyarakat, yakni dengan terbitnya yang berjudul Sobat Anak-anak, karya Lim Kim Hock. Pada kala itu, memang kebanyakan sastra populer memiliki genre cerita roman Medan dan roman Melayu Tiongkok. Dalam roman Medan, sesuai namanya, mereka terbit di kota Medan, Padang, Bukit Tinggi, dan sekitar Pulau Sumatera. Lalu ada pada tahun 1950. Pada masa ini sudah banyak novel dan cerpen yang mana didominasikan oleh beberapa tema, percintaan, detektif, dan koboi dengan sumber sensualitas. Bahkan ada juga sastra yang menjadi curahan hati para anak muda setelah mengalami penindasan, sehingga kebanyakan menggunakan bahasa informal. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, keberadaan sastra populer menjadi tren di kalangan masyarakat banyak, karena memenuhi kebutuhan pembaca dan pengalaman yang baru. Kebanyakan pembaca sudah memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan dapat memahami karya sastra populer itu sendiri.
Lalu pada tahun 1980-an, pada masa ini sastra populer kebanyakan mengangkat cerita tentang kehidupan remaja, mulai dari pergaulan hingga dengan percintaan mereka. Penggunaan bahasanya juga lebih serius dan juga baku. Sayangnya, pada masa ini justru keberadaan sastra populer menjadi redup akibat adanya persaingan dan perkembangan sinetron. Contohnya ada pada masa itu Olga Sepatu Roda dan Lupus karya Hilman Hariwijaya. Lalu pada tahun 2000-an, pada masa ini keberadaan sastra populer berkembang lagi dengan tema, karakter, tokoh, dan konflik yang beragam. Penyampaian bahasanya juga ringan, khas gaya bahasa anak remaja, sebab pada masa ini juga berkembang dengan ciklit dan tinlit. Dengan perkembangan sastra populer di Indonesia, beberapa penulis terkenal banyak menghasilkan karya sastra yang mengeksplor tentang seks dan kekerasan. Sebut saja Matingo, Bu D. Iskandar, Mirawede, dan masih banyak sekali. Hal tersebut menjadikan adanya anggapan bahwa sastra populer memang diperuntukkan sebagai hiburan saja. Berbeda dengan karya sastra Adiluhung yang menjadikan sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai kehidupan dan mengeksplorasi etika manusia. Dijadikan sebagai pembelajaran nilai-nilai kehidupan dan mengeksplorasi kehidupan etika manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri sastra populer. Yang pertama, memiliki banyak pembaca terutama di kalangan remaja. Yang kedua, tidak menyampaikan dan tidak menampilkan permasalahan di kehidupan secara intens karena memiliki alur cerita yang ringan. Yang ketiga, dikategorikan sebagai sastra hiburan dan komersial karena berkaitan dengan selera banyak orang. Yang keempat, disukai oleh masyarakat umum karena sejalan dengan tren dan budaya yang ada. Lalu lebih mengajarkan selera pembaca yang bersifat komersial dan menjadikan bagian dari industri budaya karena diproduksi oleh massa secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sekian review saya atau menjelaskan tentang materi sastra populer ini. Masih banyak kekurangan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.